Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, setelah kita membaca teks bacaan tadi, sekarang jawablah pertanyaan berikut. Soal pertama, apa isi bacaan di atas? Nah, contoh ya, Ibu jawab ya. Isi bacaan di atas adalah tentang pertumbuhan tanaman padi. Soal nomor 2, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Soal nomor 3, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Soal nomor 4, nomor 5, Ananda Ibu semuanya bisa menjawab di rumah dengan melihat teks bacaan tadi. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras atau padi, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, seledri, tebu, atau lainnya.
Pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu akan memilih tanaman singkong dan tanaman pisang. Nah, sekarang tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Pertanyaanmu harus dapat menjawab rasa ingin tahumu. Nah, contohnya, bagaimana cara menanam tanaman padi? Contoh yang kedua, mengapa tanaman padi dijadikan makanan pokok di Indonesia? Contoh yang ketiga, di mana kita bisa menanam tanaman padi? Nomor 4, apa yang harus dilakukan agar padi tetap subur? Untuk mempermudahkan Ananda Ibu semuanya, kita punya konsep 5W 1H. 1 what itu sama artinya apa. Apa fungsi jantung yang ada di tanaman pisang? Nomor 2, siapa? Siapa yang menanam padi? 3, where? Di mana tanaman padi dapat tumbuh? 4, when? Kapan pisang bisa dipanen? 5, why? Mengapa? Mengapa tanaman padi penting bagi masyarakat Indonesia? 6, how? Bagaimana? Bagaimana cara tanaman pisang tumbuh dan berkembang biak? Nah, sekarang kita lanjutkan. Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Isilah diagram berikut berdasarkan bacaan di atas. Pertama-tama, bibit atau benih direndam 1 malam di dalam air. Kemudian ditanam di lahan sementara. Gambar nomor 2, biji tadi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Gambar nomor 3, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Berikut adalah beberapa cara untuk memperhatikan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Nomor 2, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lain, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Nomor 3, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Nomor 4, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Terakhir, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Berdasarkan penjelasan di atas, tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang bagaimana melestarikan tanaman yang kamu pilih. Selain itu, tulislah juga pertanyaan mengenai bagaimana menjaga keseimbangan agar tanaman tersebut tidak habis. Nah, sekarang perhatikan gambar. Tulis sedikit 5 pertanyaan tentang gambar. Contoh, apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai? Mengapa penduduk daerah pantai banyak menjadi nelayan? Apa saja pekerjaan yang banyak dilakukan penduduk di daerah pegunungan? Nah, sekarang perhatikan gambar tadi. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai
dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Gambar kedua, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Gambar nomor 3, dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Sekarang kita akan mencoba menjawab latihan buku paket halaman 6. Pertama, lokasi. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Yang pertama, lokasi. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Dataran tinggi, permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan. Dataran rendah, permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, sekarang yang kedua, ciri-ciri. Ciri-ciri pantai bagaimana? Pantai itu berbatasan langsung dengan laut. Kalau dataran tinggi, ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Kalau dataran rendah, ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, sekarang yang ketiga, sumber daya alamnya. Pantai, sumber daya alamnya yaitu ada ikan, rumput laut, dan kerang. Sedangkan dataran tinggi, sumber daya alamnya yaitu tanaman sayur dan buah-buahan. Kalau dataran rendah, sumber daya alamnya adalah hewan ternak, sayuran, dan buah-buahan. Nah, untuk tabel berikutnya yaitu manfaat mata pencaharian penduduk, Ananda Ibu bisa berdiskusi di rumah dengan kakak atau orang tuanya. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.